Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revo Ferdiansa di Titik Temu Podcast. Menyambung cerita, menginspirasi harapan. Kali ini asik kita bahasanya, yaitu membahas otot. Kita sudah menghadirkan langsung pemilik Infinity Fitness di Kabupaten Karawang, yaitu Bang Jimmy Sugianda. Selamat datang Bang di podcast Titik Temu. Terima kasih Kang Apa Revo. kabar? Kabar baik, sehat. Ini kalau pemilik fitness pasti badannya sudah berotot kan? Kebetulan karena hobi, Kang. Hobi ya? Mendirikannya karena hobi gitu. Jadi bukan sekedar bisnis. Oke. Terinspirasinya tahun 2000, saya nge-gym dari tahun 2009 ya. Nah, ini mungkin bakal banyak fitness mania yang mengalami ini nih. Saya di 2009 nge-gym, saya sempat berhenti karena kendalanya biasanya di sebuah fitness center itu tidak ada yang ngajarin. Atau kalau ada yang ngajarin mungkin biasanya pilih-pilih gitu ya. Jadi saya berhenti, tapi saat itu saya masih punya mimpi, aduh saya pengen banget punya badan bagus gitu. Jadi saya bulatkan tekad saya, itu masih kuliah saya saat itu. Ini ada atau tidak ada yang mengajari, saya harus tetap lanjut. Saya harus tetap fitness karena saya pingin raih mimpi saya pengen punya badan yang bagus gitu. Saat itu pengen punya perut yang six pack lah. Akhirnya saya jalan, 3 bulan saya jalan, bisa dibilang otodidak. Jadi staffnya ibaratnya dari acuh nggak acuh gitu ya. Hingga akhirnya dia ngelihat saya ternyata serius fitness. Dari situ titik baliknya, tim staffnya mulai perhatian, saya diajarin basic-basic, ya akhirnya makin lama saya makin senang sama olahraga ini, ya saya perdalam, ikut sertifikasi, ikut pelatihan dan lain sebagainya hingga ikut pertandingan gitu. Lalu di 2010 saya lulus kuliah, saya sempat ketika kuliah juga saya masih kerja gitu ya, jadi sambilan lah jadi personal trainer di kampus. Dan ketika lulus di 2010 saya full time jadi personal trainer gitu. Hingga di 2011 orang tua panggil untuk pulang. Kamu untuk apa di sana terus di Jakarta terus, setelah lulus buat apa gitu. Karena ibaratnya memang kalau dibilang untuk cukup kehidupan pribadi cukup gitu ya pendapatannya gitu. Tapi kan kamu harus punya planning. Kamu 5 tahun, 10 tahun kamu mau jadi apa dan siapa? Kamu masa mau begitu terus gitu loh. Gitu. Hingga akhirnya kebetulan orang tua bengkel motor, tapi saat itu passion saya lebih banyak di fitness, lebih senang di fitness gitu. Jadi ketika saya pulang ke Karawang, saya lihat di Karawang, di tahun itu kendalanya adalah saya tidak menemukan satu tempat fitness yang kok nggak ada yang seperti yang di kota besar, nggak ada yang di Jakarta. Misalnya standar olahraga yang pada umumnya gitu ya Kang ya. Alatnya lengkap, tempatnya bersih. Ini aja deh, 2 poin ini aja dulu gitu. Jadi saat itu mungkin memang kalau kita bilang flashback ke 14 tahun silam, bisnis olahraga sendiri di Karawang nggak terlalu dilirik ya, karena kotanya juga mungkin belum semaju seperti saat ini gitu. Sedang tumbuh kan ya? Betul, jadi ya ala kadarnya gitu. Besi berkarat itu udah hal yang lumrah, hal yang biasa gitu. Jadi dari situ saya terinspirasi, aduh saya pengen punya tempat fitness nih. Kebetulan ada ruko kosong, saya dipercayakan untuk bisa kelola itu. Saya buka kecil-kecilan. Yang pertama adalah di Kertabumi dulu. Di Kertabumi. Nah, itu tempat gym pertama saya tahun 2011. Apa namanya itu dulu? Ideal Body Gym. Gitu, itu tempat pertama saya. Saat itu pun saya tidak berpikiran ini harus maju berkembang atau apa, enggak, saya nggak mikir jauh gitu. Saya cuma mikir yang penting membersnya ini bisa cukup untuk nutup gaji karyawan. Kebutuhan ini ya atau bulannya lah ya gitu ya. Saya cuma mikir sependek itu aja gitu. Terus passion saya olahraga di fitness bisa terus berlanjut di sini gitu. Tapi bisa menyalurkan hobi, terus ya ini bisnis juga bisa jalan. Bisa kan? Berjalan betul gitu. Tapi ternyata apa yang saya bawa dari Jakarta berdasarkan pengalaman tadi, jadi pengalaman pribadi, ternyata kalau kita sebagai fitness mania, kita sebagai members tuh nggak enak banget rasanya dicuekin, rasanya nggak diajarin gitu. Jadi atas dasar pengalaman itulah yang saya bawa ke Karawang. Makanya kita di Ideal Body Gym atau di Infinity itu selalu ada free instructor. Gitu. Jadi members yang datang itu tidak mungkin bengong.
Iya. Dipandu langsung ya? Pasti ada yang mengajarin, pasti ada yang mengarahkan gitu. Nah, ternyata itu juga titik tumbuhnya kita. Iya, karena kekhawatiran gini, contoh saya, kalau pengen fitness, tahu-tahu masuk kan bingung. Bingung, alatnya mau banyak. Mau megang alatnya juga bingung. Betul. Iya, betul. Oke, itu keren. Itu salah satu pelayanan ya? Iya, jadi terinspirasi dari pengalaman pribadi itu, ternyata itu juga yang membuat saya berkembang. Dikenal lah dari mulut ke mulut, bahwa fitness center yang biasanya terkenalnya adalah penjual jasa, ya, jasa personal trainer, jasa mengajari, ternyata di sana enggak loh. Enggak, kamu bahkan datang bawa diri aja, ada kok yang ngajarin kamu, ada yang membimbing kamu. Gitu. Jadi dari situlah perlahan mulai berkembang, ya plus kotanya juga berkembang. Karena apa? Ternyata ketika kotanya berkembang, kesadaran hidup sehatnya juga kan meningkat. Tumbuh, iya. Semua akan tumbuh. Betul. Dari situ Kang sejarahnya. Oke. Besar modal membangun fitness. Untuk yang pertama sih nggak besar ya Kang ya, untuk Ideal Body Gym nggak besar, karena kenapa, rukonya sudah ready gitu ya, sudah jadi, ya modalnya modal alat lah gitu. Itu ya masih rasional lah gitu. Cuma di tahun 2016 kan itu datang kompetitor. Jadi datang kompetitor yang di gedung mall dengan alat yang mungkin saya bilang 4 kali sampai 5 kali lebih besar daripada Ideal Body Gym. Gitu. Jadi di saat itu pun yang sebenarnya otak bisnis saya boleh dibilang kurang jalan. Nah, saya kan ngejalan ini sebagai passion tadi, senang-senang aja gitu ya. Jadi ketika kompetitor ini datang, pendapatan itu ambruk. Jatuh. Turun lah. Jatuh banget gitu, dan itu cukup bikin kaget juga. Saya kagetnya bukan, aduh ini pendapatan saya berkurang nih. Targetnya bagaimana? Enggak ke sana. Saya kekhawatiran saya itu adalah, saya khawatir dengan staff saya yang sudah ngikut saya saat itu, berarti sudah 5 tahun. Dari 2011 sampai 2016. Bagaimana nasib mereka kan? Betul, saya mikirinnya ke arah situ gitu. Jadi dari situ saya bertekad, aduh kalau gini, saya nggak boleh, ibaratnya childish ya, nggak boleh kekanak-kanakan terus untuk mikirin hobi terus nih. Karena saat itu, di 2011 sampai 2016 itu saya nggak mikirin bisnis, karena saya masih banyak fokus pertandingan, Kang. Hampir tiap tahun itu saya ada ikut event. Gitu. Jadi event-event fitness lah di tanah air gitu. Bahkan di tahun 2014 itu saya sampai ke Singapura, ke Musclemania Singapura. Itu adalah salah satu pertandingan fitness yang natural, yang di drug test, yang tidak boleh pakai doping, pakai obat-obatan. Seperti itu. Gitu. Ikut-ikut ini? Pertandingan juga. Betul. Jadi makanya saya benar-benar tidak ada satu kefokusan untuk ini gimana ya mengembangkan fitness ini. Ini apa sih yang mau diinginkan orang Karawang? Saya sama sekali nggak ada kepikiran ke arah sana. Jadi karena sibuk memperbaiki diri sendiri, gitu. Sibuk berprestasi lah. Gitu. Mutlak kepentingan diri sendiri kan? Betul. Jadi nggak kepikiran, ini tuh ada staff loh yang ikut kamu, yang kehidupannya bergantung sama langkah-langkah kamu ke depannya gitu. Dari situ mata saya dibuka, pikiran saya lebih terbuka. Saya bilang, ini tidak boleh gini terus gitu. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun, kebetulan saya ada lahan yang tidak terpakai lah gitu ya, di belakang Mall Ramayana di Jalan Otista. Nah, disitulah lahir Infinity Fitness. Jadi dalam tempo 2 tahun. Infinity Fitness. Dari 2016 saya mulai fokus di bisnisnya gitu ya. Saya mengembangkan segala usaha, gimana ya caranya saya supaya bisa nabung sekian supaya fitness center kedua ini bisa terwujud. Fitness center kedua ini terwujud untuk apa sih? Untuk supaya kita bisa bersaing, karena tadi kompetitornya datang dengan lahan yang jauh lebih luas. Ideal Body Gym itu cuma 10 kali 15 meter, sedangkan kompetitornya satu gedung mall. Gitu kan. Jadi secara ukuran juga sudah jauh, secara jumlah alat juga sudah jauh. Terinspirasi dari sana, makanya Infinity Fitness lahir. Aduh, saya pengen punya tempat yang lebih luas dengan alat yang lebih lengkap gitu. Jadi di 2017 saya sudah mulai ngebangun, 2018 selesai. Saat itu juga baru mulai operasi. 2018 udah launching di situ. Udah launching, betul. Gitu. Pertumbuhannya gimana? 2018 sampai detik ini? Cukup. Itu berarti udah berapa lama itu? Udah 6 tahun ya, 6 tahun. Nah, 2018 ke 2024 sekarang 6 tahun. Jadi sebenarnya cukup mengagetkan karena gini, ketika Ideal Body Gym buka di 2011 itu dan kompetitor hadir di tahun 2016 itu kan langsung jomplang ya. Jadi ibaratnya members ingin sesuatu yang baru, ingin coba sesuatu yang baru.
Tapi faktanya ketika saya buka yang baru di 2018 dengan alat yang full import, ya saya bilang cukup wow lah di era itu saat itu, karena tidak ada yang punya gitu ya di Karawang. Tidak sesuai ekspektasi saya. Jadi tidak FOMO. Gitu. Jadi, nah itulah konsep rezeki itu. Itu saya heran. Saya heran loh, kok bisa ya? Ketika ini Ideal Body Gym ada dan kompetitor lahir dengan jumlah alat yang wow gitu ya, ini bisa pindah. Tapi ketika saya coba melahirkan sesuatu yang baru, dengan kalau prinsipnya bicara marketing dan manusia, mungkin ini wow gitu ya. Cuma kok ini nggak pindah lagi ke sini. Gitu. Dari situ juga saya belajar kenyamanan ya. Kan yang baru ini ternyata mungkin belum tentu nyaman gitu. Jadi ternyata orang-orang yang pindah atau orang-orang yang sudah di sana itu mungkin sudah terlanjur nyaman di tempat itu. Gitu. Justru malah momentumnya itu adalah ketika era COVID. Era COVID itu kan di tahun 2020 ya. Di tahun 2020 ya gym juga memang sempat tutup gitu. Cuma kalau kita kan PPKM itu 2 bulan ya Kang ya, tutup total ya. Setelah itu kita boleh operasional dengan jam yang terbatas. Nah, celakanya yang di mall kan masih tutup, Kang. Masih tutup saat itu. Nah, di saat itu momentum balik ya. Jadi terpaksalah yang di mall ini akhirnya pindah. Ke saya. Mereka kan kebutuhan kan. Kebutuhan tetap ingin berolahraga gitu. Nah, di situ baru akhirnya merasakan sebuah perbedaan. Oh, ternyata apa bedanya? Oh, beda alatnya. Oh, beda pelayanannya. Dari situ juga saya punya wadah untuk sharing. Jadi kebanyakan mungkin saya lihat dulu ya, di era 2020 ke bawah, fitness itu masih banyak yang otodidak. Gitu. Jadi ketika member saya bertumbuh, di situ juga saya punya wadah untuk sharing buat memperbaiki gerakan-gerakan mereka. Di situ mereka ngelihat, oh ini loh perbedaannya Infinity dan tempat lain. Di situ juga momentum juga untuk mulut ke mulut lagi bahwa oh ini loh ada perbedaan. Ya bertahanlah sampai sekarang, yang dimana sekarang lebih banyak lagi fitness center yang 1 tahun mungkin tumbuh 1 sampai 2 tempat baru. Tumbuh banyak sekarang. Karawang udah ada hampir di mana-mana udah tumbuh itu. Betul. Poin penting ini nih. Ini saya dan lainnya pasti pengen tahu bahwa kan terjadi drop tadi. Ketika muncul ada fitness yang dianggap lebih keren, lah gitu, alat-alat dan lainnya, mengalami ngedrop di tahun 2016 itu ya Kang. Apa yang bisa menjadi motivasi kita semua bagi setiap orang melalui proses kan, dapat proses. Terkadang di atas terus jatuh, terus bagaimana bisa bangkit lagi? Apa? Saya pikirnya tadi staff saya. Saya bukan mikir termotivasi itu. Saya bukan pikir untuk diri saya sendiri. Saya selalu pikir ini gimana nih rekan-rekan kerja saya yang ikut saya. Kalau tidak ada saya, kalau sayanya tidak turunin ego saya untuk terus-terusan cari prestasi, ini mereka bagaimana? Tidak terselamatkan lah ibaratnya. Kita bagaimana dia nanti bisa kolaps lah, gitu. Jadi makanya dari saat itu saya harus bertindak lah, gitu. Harus mikirin strateginya harus bagaimana nih, gitu. Hikmah yang terbesar apa? Ketika di bawah, ketika mengalami drop. Lebih banyak introspeksi sih Kang. Jadi introspeksi ya baik secara logis dan secara iman. Gitu. Kita mungkin ngerasa hidup kita, saya ngerasa hidup sudah bermanfaat. Orang datang, saya ajarin fitness, saya ajarin hidup sehat. Tapi ternyata nggak cukup cuma di situ aja. Kita juga harus seimbangi sama logisnya gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai ngerasa dirinya sudah baik sama orang lain, sudah punya dampak. Oh Tuhan bakal terus-terusan kok kasih kita rezeki, kan kurang, nggak boleh gitu juga gitu. Jadi tetap harus pikirin ini perkembangannya akan kemana ya kalau kita ngomong bisnis ya. Gitu. Apapun juga manusia kita harus memiliki perencanaan gitu. Betul. Walaupun itu pelajaran terbesar. Walaupun semua rencana itu Tuhan kan yang ngatur, semua dikembalikan. Akan terjadi atau tidak. Betul. Setuju, keren. Lanjut lagi, saya pengen lebih dalam Infinity Fitness ini. Member ribuan? Enggak. Idealnya 100 sampai 150 idealnya. Idealnya. Biasanya. Mahal menjadi membernya?
340.000 aja, Kang. Oh, 340.000 iya, satu apa itu? 1 bulan. Oh, 1 bulan. 11.000 per hari. Oh, karena ya. boleh datang setiap hari. Tapi nggak ngambil langsung per bulan. Contoh kita hanya mau membayarnya setiap harian. Bisa juga, tapi kalau ada harian itu jatuh lebih mahal, 75.000. Oke. Lebih mahal gitu. Saya nanti jadi membernya. Iya. Nah, saya mau masuk lagi ke proses gini. Ini kawan-kawan titik temu ini kan badannya kurang berisi nih. Prosesnya gimana sih? Contoh mau mengembangkan otot kita kan itu ya. Kita pengen tahu prosesnya seperti apa. Jam fitnessnya harus berapa jam satu hari atau 1 minggu berapa kali, terusan kan pasti makanan harus didukung kan. Betul. Bisa ceritakan ya? Syarat bertransformasi. Jadi baik dari yang gemuk mau kurus, kita sebutnya fat loss atau weight loss lah, atau yang kurus juga mau jadi berisi gitu ya, mau kita sebutnya weight gain. Itu syarat olahraganya 60 menit tiap sesi. Seminggu cukup 4 kali. Kalau bisa 5 kali lebih baik gitu ya. Nah, 4 kali itu ada apa aja sih? Nah, ini otot besar manusianya itu ada otot dada, otot punggung, otot bahu, dan otot kaki. Jadi kalau kita ambil gampang, latihannya itu depan, punggung, belakang, atas, bawah. Depan, belakang, atas, bawah. Lalu yang kelima apa? Yang kelima ada orang yang memang sudah seneng ya, daripada ngapain nih bengang-bengong di rumah, daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas, saya pengen nge-gym aja, pengen olahraga. Jadi dia datang, sehat kan itu. Jadi dia datang di sesi kelima itu adalah untuk otot kecil ya, fokus. Otot kecil itu apa sih? Ada otot lengan depan, bicep, lengan belakang, triceps, dan otot perut. Gitu. Jadi cukup 60 menit, 4 sesi, sudah bagus. Bisa datang 5 sesi, lebih baik. Gitu kan. Kira-kira ada perubahan badan tumbuh atau ya bentuklah sedikit dalam konsisten ya? 1 minggu berapa? 4 kali? 4 kali. 4 kali dalam sesinya 1 jam? 1 jam, betul. Kira-kira berapa bulan bisa menghasilkan badan? Kelihatan di foto 3 bulan rata-rata. 3 bulan? 3 bulan sudah signifikan. Gitu, dengan asumsi tadi ya, syaratnya 1 minggu disiplin, betul, 4 kali datang. Terus meal plan-nya juga diikutin, program makannya diikutin. Jadi kalau yang mau kurus, mau berisi, dia disuruh harus lebih banyak makan. Nah, kira-kira badan kayak gini nih, Bang. Itu 3 bulan bisa, Bang? Bisa dong, bisa. Bim, tenang Bim, bisa. bisa. Nah, suplai makannya, Bang. Suplai makannya ini pasti banyak ingin tahu karena ternyata suplai makan sangat penting kan? Sangat penting, betul. Bukan berarti terus ini makannya tidak terjaga kan? Betul. Nah, jadi misalnya kita ambil contoh Kang Revo dengan berat badan 60 kilo. Nah, kalau kita mau bentuk massa otot itu perlu proteinnya kali 2 berat badan. Jadi 60 kali 2 berat badan. Jadi 60 kg dikali 2 itu sama dengan 120 gram protein per hari. Itu kebutuhannya. 120 gram protein per hari. 100 gram dada ayam itu proteinnya 25 gram. Kalau 100 gram daging sapi atau daging ikan itu rata-rata 22 gram. Berarti kalau ayam ada berapa? Berarti contoh satu paha itu berapa ini? Kalau paha itu lebih rendah, bisa 18 gram. Karena apa? Paha itu punya kandungan lemak yang lebih tinggi daripada dada ayam. Nah, dada ayam kenapa teksturnya keset? Karena proteinnya tinggi. Jadi rata-rata daging yang proteinnya tinggi itu teksturnya keset. Ikan salmon, ikan tuna, dada ayam dibandingkan paha gitu ya. Beda mungkin sama ikan patin ya, Kang ya. Dagingnya lembut, empuk karena proteinnya tinggi tuh. Kandungan lemaknya justru yang tinggi. Tadi saya compare tekstur dagingnya. Oke. Jadi kalau tekstur daging kaset yang kaset, itu adalah ciri-ciri yang proteinnya lebih tinggi. Kalau tekstur dagingnya empuk kayak paha ayam gitu ya, lembut. Nah, itu biasanya kandungan lemaknya lebih tinggi. Itu makanya betrik aja, Bang, ya kurang ini. Jadi nutrisinya salah. Salah nutrisi juga pertumbuhannya ini Bang terhambat salah. Kan? Jadi ke perut larinya. Nggak ke yang lain gitu. Iya. Oke. Contoh Bang, lain saya pengen lebih dalam itu bahwa ini sangat bermanfaat bagi semuanya bahwa suplai makanan itu. Kayak contoh telur, Bang. Gimana? Kalau satu telur utuh itu 9 gram protein. 9 gram. Sama kuningnya ya. Kalau putih telurnya aja itu 3 gram. Jadi tinggi. Utuh, harus utuh. Makanya makannya harus utuh gitu. Nah, kebanyakan orang kan yang awam nih, dia takut sama kolesterol ya. Gitu. Cuma karena kita rutin berolahraga dan kita juga kan
ngikutin meal plan ya yang kita sudah buat itu buat klien kita nggak perlu takut gitu. Karena di meal plan itu juga sebenarnya kita membatasi, misalnya kuning telur maksimal 2 per hari gitu. Kalau mau lebih diambil dari mana? Dari putih telurnya, itu boleh. Bahkan ada sebuah riset di luar sana dia diet dengan telur gitu. Jadi dia sehari makan 9 telur dan bulan depan dia cek lab itu kolesterolnya semua bagus. Oh, padahal orang selama ini kan taunya telur itu kalau kolesterol bahaya lah gitu. Betul. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah biasanya penyajiannya, Kang. Karena kan kalau orang fitness itu kan penyajiannya itu lebih baik untuk tidak digoreng dan sebaiknya disarankan direbus, disop, dikukus gitu. Jadi makanya kandungan nutrisinya tetap baik gitu. Beda sama digoreng, otomatis dia sudah nambahkan digoreng, minyaknya bekas kan. Nambahkan lemak. Nah, itu salah satu faktor pemicunya. Iya. Gitu. Oke. Keren bahas ini nih. Nih, Bang, lagi apa namanya biar badan ini ya, biar badan formasi tadi ada apa? Untuk apa namanya makanannya apakah selain makanan tadi, apakah usia, Bang? Contoh usia, apa ada batasan gitu? Sebenarnya untuk usia tidak ada batasan, makanya kenapa latihan beban itu pilihan bebannya variatif gitu ya, Kang. Bahkan anak saya yang usia, berarti mulai fitness, sekarang anak saya usia 9 tahun, berarti dia mulai fitness dari usia 5 tahun. Dia sudah mulai latihan beban. Apalagi saat itu sekolah tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan gitu, tidak? Tidak, betul. Karena kenapa? Tinggi badan anak itu dipengaruhi sama genetik orang tua dan nutrisi. Gitu. Jadi sebenarnya olahraga apapun itu ya, saya tidak sebut fitness, apapun itu adalah memaksimalkan tumbuh kembang anak. Gitu. Jadi anak ini mau olahraga apapun, kalau memang bakatnya tinggi ya dia akan tinggi. Ya, dengan syarat nutrisinya juga dicukupin. Disuplai makanan yang kalsiumnya, vitamin D-nya seperti itu. Gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, kenapa sih kemarin kok terinspiring saya, anak saya kok harus fitness nih. Tuh. Jadi kegabutan saat era COVID, ini di rumah nganggur terus nih gitu. Wah, ada kegiatan apa ya? Jadi saat tutup ya udah saya sekeluarga nge-gym aja deh gitu. Jadi olahraga sambil main-main dan kebetulan saat itu dia seneng juga gitu. Jadi akhirnya berlanjut lah gitu ya, walaupun anak kan. Ya walaupun gitu ya, namanya masih anak-anak, masih labil. Sekarang lagi seneng basket. Oh ya silahkan. Saya sampai bikin ring basket di parkiran sana Infinity gitu. Karena iseng gitu. Karena anak kan main. Betul. Bang punya pengalaman apa? Karena informasi kan Abang juga pernah pengalaman dulu ada Kerawang cukup viral yang obesitas itu Arya. Oh iya. Abang punya pengalaman sendiri katanya. Iya. Jadi bisa ceritain aja. Kebetulan saya belajar fitness itu dari Aderai ya, sertifikasi. Langsung dari, Aderai. Betul, sertifikasi dari beliau. Zaman dulu itu beliau ngadain kelas itu cukup jarang ya, hingga ada di satu momen beliau mau bikin buku. Jadi ketika mau bikin buku itu beliau hampir 3-4 bulan sekali itu ngadain kelas, ngadain seminar gitu. Dan saya terus ngikutin seminar-seminarnya gitu, hingga saya bisa paham dan cukup kenal lah sama beliau gitu ya. Jadi saya lupa ini tahun berapa, kurang lebih kayaknya 2022, kayaknya 2 tahun yang lalu kurang lebih. Jadi saat itu Aderai dipanggil ke Unsika untuk seminar. Dan di situ teringat sama saya, oh Jimmy kan ini ada di Kerawang kan? Anak didik saya orang Kerawang gitu ya. Saat itu dia menanyakan kabarnya Arya gimana? Saya bilang, waduh saya belum pernah ketemu Om Ade, saya bilang gitu. Jadi saat itu, Jim kalau Arya mau olahraga, saya titip Arya ya sama kamu, katanya. Gitu. Jadi, nah di saat itu saya bilang, oh boleh Om, kalau gitu saya minta dong kontaknya Arya. Gitu. Jadi kebetulan Arya itu kan juga sering ke Bandung ya, ke gymnya Om Aderai, sering latihan di sana, dan ya dimotivasi juga kan sama beliau untuk Arya harus bisa jaga nih badannya kan, sudah dari yang dulu sangat overweight gitu ya, udah turun banyak, jangan sampai kembali lagi lah seperti dulu gitu. Jadi saya kontak Aryanya saat itu, Arya kalau mau main-main ke fitness ini main dulu, datang dulu, lihat dulu suka nggak tempatnya gitu. Ini Om Ade
nitipin kamu loh ke saya gitu. Jadi kamu datang jangan sungkan ya. Gitu. Nah kebetulan saat itu juga Aryanya mau langsung datang, mau lihat-lihat, mau main-main gitu. Nah berlanjut. Itu badan yang masih gede gitu bang? Kalau dibilang gede, masih gede untuk ukuran dia. Usia dia cukup gede gitu. Tapi kalau di-compare sama yang dulu, itu sudah jauh berkurang. Ya, waktu abang dibawa ke sininya itu udah mengalami perubahan lah. Betul, sudah. Jadi udah lebih langsing lah, gitu. Jadi, terus bang, ceritain lanjutnya tadi. Nah, terus cuma Arya itu ternyata senangnya juga nggak cuma fitness. Dia senang futsal dan bahkan lebih cenderung ke bola, futsal gitu. Jadi ada 1 bulan atau 2 bulan dia fitness, nanti dia vakum dulu, dia fokus lagi. Apalagi kalau ada pertandingan bola, ada pertandingan futsal, dia akan fokus di sana. Nah sekarang nih kebetulan akhir tahun nih, dia lagi vakum lagi nih, belum kelihatan lagi. Jadi nanti Arya kalau nonton harus semangat nih, harus latihan lagi, harus olahraga lagi, harus fitness lagi. Berapa kali bang bisa berapa kali latihan di abang Arya? Kalau dia lagi tekun bisa 4 kali 5 kali dalam per minggu. Kalau lagi tekun ya. Karena viral bang dulu Arya itu konon badannya. Betul. Ini salah satu kawan kita yang awal terus ini dulu. Oh gitu, di media ya. Iya di media. Keluarganya sampai kenal semua sama dia. Oh iya. Sekarang tinggal di Johar kalau nggak salah sama saudaranya ya. Sekolahnya sini. Iya. Oke. Terus ada pengalaman apa bang? Kan Arya itu dalam proses dulu ya. Kita pengen tahu bahwa abang dulu melakukan itulah. Prosesnya seperti apa dia? Sebenarnya fat loss-nya nggak sama saya ya. Dia lebih banyak peranannya sama Om Aderai. Jadi dengan saya itu saya cuma ngejaga Arya aja untuk ngelihat apakah movementnya masih bagus, apakah pemilihan alatnya gitu ya. Ini bener nggak gitu, dalam artian tidak ngacak gitu. Jadi kalau datang untuk latihan dada, ya maka dipilihlah otot dada semua gitu. Jadi saya lebih ke arah ke mantau aja, Kang. Saya nggak terlibat banyak di transformasinya. Artinya menjaga setelah dia diproses di Aderai itu, ya, terus si abang menjagalah di sini, menjaga biar tidak badannya kembali lagi kan itu. Betul. Saya lebih ke arah di situ. Tapi makannya juga abang memberi masukan, suplai makannya. Betul, ngasih masukan. Cuma kembali lagi Arya itu kan masih sekolah gitu ya. Jadi apalagi di Karawang kita masih cukup sulit buat nemuin makanan sehat lah. Jadi ibaratnya makan boleh dibilang masih bebas. Cuma karena dia sudah tahu ini makanan sehat, ini makanan nggak sehat, dia membatasi mana yang nggak sehat ya jangan dimakan terlalu banyak. Gitu. Oke. Abang punya pengalaman apa bang sama Aderai? Pengalaman yang sampai saat ini tidak masih ingat aja. Abang kan dulu pernah belajar di dia kan itu. Satu hal yang saya kagumi dari beliau itu adalah beliau itu juara dunia natural bodybuilders, lifetime natural gitu. Jadi benar-benar sama sekali yang tidak pakai obat-obatan, suntik-suntikan atau apapun itu. Itu yang saya kagumi. Emang banyak bang yang pakai suntik-suntik obat? Betul, banyak sekali karena event kita di Indonesia mayoritasnya 90% itu memakai itu tanpa drug test. Jadi saya tidak mau bilang pemakai, tapi tanpa drug test. Jadi ibaratnya siapapun boleh ikut. Kita boleh menang ibaratnya dengan cara apapun. Tidak ada tes-tes seperti itu ya? Tidak ada tes, betul. Jadi event yang pakai tes itu daftarnya aja udah cukup mahal, Kang. Jadi misalnya dulu di Singapura itu daftarnya aja 3 juta. Karena untuk dilakukan tes gitu kan. Dan bahkan event Aderai pun sebenarnya bikin event itu nanti di Indonesia, di Jogja nih besok ada namanya Musclemania Indonesia. Tahun ini apa tahun depan? Ini. Tahun ini. Di bulan ini juga. Gitu. Cuma tadi pasti akan selalu terkendala di biaya. Kenapa? Kalau event-event normal pada umumnya itu pendaftaran tuh biasanya berkisar di 150 sampai 300 ribu. Tapi kalau event drug test itu harga pendaftarannya pasti selalu lebih tinggi. Dan sudah lebih tinggi juga tidak ada hadiah uangnya. Atau kalaupun ada dari sponsor itu nilainya kecil. Gitu karena prinsipnya beliau adalah kita kan olahraga ini kita mau berprestasi ya cuma sebatas untuk mengapresiasi diri kita. Bukan berarti kita ingin berprestasi, kita pengen punya banyak piala, kita melakukan segala cara yang bahkan sampai ini memang kembali lagi ya ke badan kita masing-masing. Sampai misalnya merusak badan kita. Nah, itu yang beliau tidak mau. Gitu. Nah, itu yang saya pegang teguh. Terus
Saya mengagumi hal itu ya, sebagai lifetime natural bodybuilders yang badannya bagus, yang usianya sekarang bisa dibilang nggak muda lagi. Tapi beliau itu, saya beberapa kali mengirimkan personal trainer untuk sertifikasi ke beliau. Beliau masih ingat saya. Boleh dibilang saya ini bukan siapa-siapa. Saya juara provinsi atau juara nasional juga bukan. Gitu. Tapi kalau ada orang dari Karawang, makanya beliau pasti, oh kenal Jimmy ya? Jimmy, gitu ya. Titip salam ya sama dia, gitu. Itu yang bagi saya sangat berkesan. Karena apa tadi, di dunia binaraga, ya dia ada the father ya lah. Bapak binaraganya Indonesia gitu. Cuma kok bisa-bisanya ingat sama anak kecil kayak saya yang saya itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Gitu. Itu sangat berkesan gitu buat saya. Kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya. Oke, keren. Bang, bisa kayak gini, Bang. Oh, ini asli bukan kok, ini. Kenceng ternyata. Oke. Bang, nih Bang, terakhir. Tentang fitness ini kan sehat, untuk kesehatan. Terakhir Bang, penutupan. Apa yang Abang ingin sampaikan bahwa pentingnya hidup sehat, pentingnya berfitness, apa Abang ingin sampaikan kepada teman-teman semua lah? Oke, bagi saya jadi sekarang itu fitness bukan soal perkara punya badan bagus, punya otot, mau punya otot atau tidak mau berotot, atau takut berotot gitu ya, bukan. Tapi masalahnya adalah kalau otot kita tidak dilatih, itu tulang kita lemah. Jadi makanya kenapa kalau orang tua amit-amitnya biasanya umur usia 50 plus, kalau jatuh biasanya cedera. Cedera masih lebih baik, amit-amitnya stroke. Karena apa? Ternyata penyusutan massa otot itu sudah terjadi secara alami kalau usia manusia mencapai 30 tahun. Berkurang 1% tiap tahunnya. Jadi kalau kita nggak mau latih, otot kita makin susut, makin tahun, tulang kita lemah, nah apa yang terjadi? Gitu. Jadi sebenarnya saya bicara fitness itu kita harus ngomong investasi masa tua. Kita kan pingin hidup panjang atau hidup berkualitas. Kalau hidup panjang tapi sakit-sakitan, pendapat saya buat apa? Dan akhirnya juga tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Kalau saya lebih baik percaya, ya umur di tangan yang di atas, tapi hidup saya berkualitas. Saya sudah berusia gitu ya, misalnya saya angkat galon masih kuat. Misalnya seperti itu gitu. Jadi itu sih. Usia berapa Bang? 36. 36? Iya. Kayak kelihatan masih 20. Karena orang kalau olahraga itu kan seger kayak. Oke Bang. Sukses selalu Bang. Amin. Terima kasih. Begitu juga Kang Revo dan tim. Nanti saya tindak lanjutnya saya akan jadi member. Ditunggu Kang Revo. Serius ini saja. Ya nanti harus dipandu sama Abang. Siap Kang. Oke Bang, makasih ya. Makasih sudah. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait otot. Nanti kita selanjutnya akan ngobrolnya di tempat fitness langsung. Jadi kita langsung lihat alat-alatnya dan lihat para membernya. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.